Pernah kepikiran nggak gimana caranya masalah manusia yang kelihatannya rumit banget itu bisa dipecahkan? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah kerangka kerja konseling yang unik banget. Kerangka ini melihat masalah bukan sebagai penyakit, tapi sebagai sebuah misteri yang menunggu untuk diungkap. Yuk, kita lihat gimana caranya seorang konselor bisa bertindak layaknya detektif. Coba deh bayangin situasi ini. Anda baru 20 menit ngobrol di sesi konseling pertama, kok konselornya kayak udah dapat banget ya inti masalah Anda? Pasti kaget kan? Dan mungkin Anda bakal nyeletuk. Loh, kok bisa tahu? Kan kita baru ketemu. Gimana ini bisa terjadi? Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini ada metodenya. Kuncinya itu ada di analogi ini. Coba inget-inget Sherlock Holmes. Dia itu jago banget kan? Lihat petunjuk-petunjuk kecil yang orang lain nggak sadar, kayak ada lumpur di sepatu atau goresan di jam tangan. Nah, sama kayak gitu. Konselor yang terlatih juga bisa membaca pola-pola tersembunyi dari perilaku kita. Ini bukan nebak-nebak loh, tapi benar-benar deduksi yang basisnya pemahaman mendalam soal sifat manusia. Oke, biar lebih kebayang, kita langsung aja lihat gimana kerangka kerja ini bekerja di dunia nyata. Kita akan masuk ke sebuah studi kasus yang jadi pusat pembahasan kita kali ini, Misteri Sylvia. Nah, kenalan dulu, ini Sylvia. Usianya 20 tahun dan kondisinya lagi di titik paling rendah. Dia ini anak misionaris di Afrika, udah bolak-balik masuk institusi dan dapat banyak diagnosis serius dari para psikiater. Keluarganya udah pasrah sampai akhirnya bawa dia ke konseling ini sebagai harapan terakhir mereka. Jujur kasusnya ini kelihatan buntu banget. Jadi kita rangkum ya berkas kasusnya. Perempuan muda, dilabeli skizofrenia. Udah 2 tahun coba berobat tapi nggak ada hasil. Kelihatannya udah putus kontak dari realita. Dan buat keluarganya, ini bener-bener jalan terakhir. Wah, ini misteri yang kompleks dan menantang banget kan? Sebelum kita bongkar gimana misteri Sylvia ini akhirnya terpecahkan, kita perlu tahu dulu alat apa yang dipakai konselornya. Apa sih kerangka kerja yang mereka pegang buat nanganin kasus yang kelihatannya udah nggak ada harapan kayak gini? Ternyata kerangka kerja ini bersandar pada 3 sumber pengetahuan. Yang paling utama, yang jadi fondasinya, itu kitab suci yang dianggap sebagai panduan utama sifat manusia. Nah, ini didukung sama 2 hal lain. Pertama, pengalaman praktek langsung dari nanganin banyak orang. Dan kedua, wawasan pribadi si konselor dari memahami gejolak hatinya sendiri. Nah, ini dia prinsip kuncinya yang bikin pendekatan detektif ini jalan. Intinya, keyakinannya tuh gini. Nggak ada masalah manusia yang benar-benar baru. Detail ceritanya mungkin beda-beda ya tiap orang. Tapi akar masalahnya, kayak soal kesombongan, rasa takut, atau kepahitan, itu universal. Semua orang ngalamin. Makanya seorang konselor seharusnya nggak perlu kaget atau bingung lagi, mau masalah seaneh apapun yang dihadapinya. Berangkat dari prinsip tadi, prosesnya jadi simpel banget. Cuma jadi 3 pertanyaan dasar ini. Jadi setiap sesi itu intinya cuma cari jawaban dari 3 hal ini. 1, masalah spesifiknya apa? 2, prinsip apa yang relevan? Dan 3, gimana cara nerapin solusinya? Tujuannya jelas, biar nggak muter-muter, tapi langsung ke jantung masalahnya. Oke, sekarang kita udah pegang peralatannya nih. Yuk kita balik lagi ke kasusnya Sylvia. Kita lihat gimana penerapan kerangka kerja yang kelihatannya sederhana tapi kuat ini bisa jadi titik balik buat dia. Nah, ini dia perbedaannya yang luar biasa. Di satu sisi ada label medis, skizofrenia. Tapi di sisi lain, temuan konselornya jauh lebih manusiawi, kebencian yang terpendam. Ini dia breakthrough-nya. Pergeseran dari label yang rumit ke akar emosi yang ternyata bisa diselesaikan. Terus, gimana caranya mereka bisa sampai ke kesimpulan itu? Ya, mereka nggak telan mentah-mentah labelnya. Mereka mulai bertanya, menggali lebih dalam soal hubungannya, terutama sama orang tuanya. Dan akhirnya Sylvia maku. Selama 10 tahun, dia mendem rasa benci karena orang tuanya ngirim dia ke sekolah asrama yang jauh. Dan yang paling bikin sedih, dia takut banget ngungkapin amarahnya itu. Karena dia pikir, kalau dia marah, itu artinya dia beneran gila sesuai diagnosis. Dan disinilah momen pentingnya. Begitu akar masalahnya ketemu, yaitu kebencian, dan mulai diatasi, perubahan yang nyata langsung kelihatan. Sylvia memulai proses rekonsiliasi sama orang tuanya, dan gejala-gejala beratnya perlahan hilang. Dia bukan cuma membaik loh, dia pulih total, sampai akhirnya bisa kuliah dan punya kehidupan yang normal dan produktif. Kisah Sylvia ini bukan cuma studi kasus yang menarik ya, ini membawa kita ke sebuah ide yang jauh lebih besar yang jadi jantung dari keseluruhan kerangka kerja ini. Sebuah keyakinan yang radikal kalau manusia itu bisa berubah.
Ini sebenarnya soal pertarungan dua cara pandang. Di satu kubu, ada yang namanya determinisme, yang bilang kalau kita ini ya produk dari genetik, lingkungan, dan masa lalu kita. Perubahan itu terbatas. Tapi di kubu lain, kerangka kerja ini percaya sama yang namanya perubahan radikal. Keyakinan kalau siapapun, nggak peduli masa lalunya kayak gimana, punya potensi buat berubah total sampai ke akarnya. Kutipan ini benar-benar menegaskan poinnya. Pandangan ini percaya kalau latar belakang seburuk apapun itu bukan penghalang. Malah sebaliknya, kesulitan masa lalu itu justru bisa jadi pemicu buat kita bertumbuh. Wah, ini pandangan yang optimis banget ya soal potensi manusia. Jadi, semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau kita beneran percaya kalau perubahan fundamental itu selalu mungkin, gimana ya dampaknya ke cara kita memandang masalah-masalah yang kelihatannya mustahil, baik itu masalah di hidup kita sendiri atau di hidup orang lain? Sebuah pemikiran yang layak untuk direnungkan.